Ketika Anda merasa tidak berguna, sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Memang zaman sekarang kita tahu bahwa seringkali generasi milenial, generasi muda selalu melihat postingan di Instagram. Anda melihat begitu enaknya orang-orang hidup di sosial media, begitu mewahnya hidup mereka, begitu tajirnya kehidupan mereka. Kenapa usia muda udah bisa sangat sukses dan kaya raya. Dan ketika Anda melihat postingan mereka, Anda merasa diri Anda semakin kecil, semakin merasa tak berguna, semakin merasa tak berdaya. Sahabat SP30 yang saya cintai, ketika Anda merasa dirimu tidak berguna, saya ingin berpesan satu hal kepada Anda. Tahukah Anda bahwa ada sebuah penelitian mengatakan bahwa 90% orang yang muncul di sosial media hidupnya adalah fake atau palsu. Saya ulangi, fake atau palsu. Anda jangan menaruh harapan bahwa orang yang hidup di sosial media itu adalah hidupnya sehari-hari nyata seperti itu. Sekali lagi saya katakan 90%, tidak semua. Hanya 10% yang hidupnya real dan nyata. Dan ketika Anda merasa diri Anda jauh daripada orang yang Anda follow, akun influencer, artis, public figure yang Anda follow di sosial media, Anda menganggap hidup mereka kenapa enak sekali, nyaman sekali, perfect sekali, sempurna sekali. Setiap hari bisa ganti baju mewah, setiap hari bisa ganti jam tangan mewah, setiap hari bisa membeli mobil baru yang dia suka. Wow, kenapa diri Anda yang merasa kecil, berada di kos-kosan yang sempit, kemudian uang saku yang pas-pasan dari orang tua, kemudian penghasilan Anda yang tidak menetap, sehingga membuat diri Anda semakin lama semakin minder, tak berdaya, tak berguna, bahkan tidak berharga. Saya mau Anda hari ini mendengarkan salah satu tokoh yang menginspirasi saya, yang saya tulis di buku Badai Pasti Berlalu halaman 111. Soichiro Honda. Soichiro Honda adalah pendiri kerajaan otomotif Honda di Jepang. Produk-produk Honda telah tersebar di seluruh dunia. Boleh dikata produk otomotif merek Honda saat ini merajai jalanan di seluruh dunia. Honda sendiri lahir pada 17 November 1906 di distrik Shizuoku, Jepang Tengah. Ia dibesarkan di tengah keluarga sederhana dan terbiasa melihat mesin-mesin reparasi karena ayahnya adalah seorang pemilik bengkel mesin-mesin pertanian. Ia juga kerap bermain dengan mesin giling padi di desanya. Hal itulah yang menumbuhkan ketertarikan yang sangat tinggi terhadap mesin. Di usia 8 tahun ia rela mengayuh sepeda sejauh 10 mil demi melihat pesawat terbang. Di usia 12 tahun ia sudah mampu menciptakan sepeda dengan model rem kaki. Bakat dan ketertarikan yang sangat besar terhadap mesin membuatnya tidak fokus mengikuti pelajaran di sekolah. Karenanya ia selalu berusaha duduk di deretan bangku belakang dan menjauh dari pandangan guru. Nilaiku jelek di sekolah. Tetapi saya tidak sedih karena dunia saya di sekitar mesin, akunya suatu hari. Bahkan Honda pun juga pernah merasa dirinya tidak berguna. Berbekal semangat kerja, bakat dan minat yang tinggi di bidang permesinan, Honda melamar pekerjaan di Hart Sokai Company dan diterima. Selama bekerja, Honda menunjukkan kemampuan dan ketelitian yang luar biasa. Pengalaman kerja selama 6 tahun menjadikan Soichiro Honda menjadi piawai di bidang yang ia tekuni. Cara Honda bekerja membuat bosnya, Sakakibara, sangat senang. Sakakibara melihat Soichiro Honda cukup kompeten untuk menangani kantor cabang baru yang akan dibuat di kota Hamamatsu. Ketika Sakakibara menawarkan tanggung jawab baru tersebut, Soichiro Honda dengan senang hati menerimanya. Di bengkel baru tersebut, Honda bersedia mereparasi mesin-mesin yang rusak parah atau sudah ditolak oleh bengkel-bengkel lain. Ia tidak segan menghabiskan waktu bekerja lebih panjang di bengkel. Selama mengembangkan bengkel tersebut, Honda benar-benar menunjukkan dedikasi, kemampuan, dan keseriusan luar biasa. Walaupun sibuk bekerja pada orang lain, Soichiro Honda masih meluangkan waktu untuk mengasah kreativitas. Saat itu ia merasa bahwa jari-jari mobil yang terbuat dari kayu sudah tidak sesuai lagi karena tidak kuat menahan goncangan. Terbesilah ide untuk mengganti ruji-ruji itu dengan logam. Ternyata ruji-ruji ciptaannya laku keras, bahkan diekspor ke seluruh dunia. Atas kreasi tersebut, Honda mendapatkan paten pertamanya tepat di usia 30 tahun. Wow, success before 30 guys. Setelah berhasil menciptakan ruji,
Honda ingin mendirikan bengkel sendiri. Untuk itu ia memutuskan keluar dari pekerjaannya. Pada tahun 1938 ia mulai memproduksi ring piston. Tetapi sayang produk buatannya ditolak oleh Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar MUT. Keterpurukan tersebut membuat banyak rekannya menyesalkan keputusan Honda keluar dari pekerjaan di bengkel reparasi mesin. Kegagalan tersebut cukup mengguncang mental Honda sampai-sampai ia jatuh sakit selama 2 bulan. Setelah sembuh, ia menambah pengetahuan tentang mesin dengan mengikuti kuliah. Ia berusaha untuk mempraktikkan semua ilmu yang ia dapatkan di meja kuliah. Meskipun rajin mempraktikkan ilmu yang ia peroleh, tetapi kehadiran Honda di ruang kuliah sangat sedikit, sehingga ia dikeluarkan dari universitas. Honda membantah dirinya tidak serius menuntut ilmu di universitas tersebut. Kepada sang rektor ia menjelaskan bahwa ia hanya menginginkan ilmu, bukan ijazah. Tetapi penjelasan tersebut diartikan penghinaan oleh sang rektor. Kenyataan tersebut tidak menyebabkan Honda patah arang. Ia tetap tekun mengembangkan desain ring piston yang ideal. Ternyata ia mampu menghasilkan ring piston yang diinginkan oleh Toyota, sehingga perusahaan otomotif tersebut bersedia menerima produknya diikuti dengan penandatanganan kontrak. Keberhasilan tersebut menggoda Honda untuk mendirikan pabrik, tapi ia kesulitan mendapatkan dana karena saat itu dana pemerintah Jepang dikonsentrasikan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Ia coba mengumpulkan modal dari rekan-rekan dan kerabatnya. Setelah dana terkumpul, ia mendirikan pabrik impiannya. Tapi sayang, akibat Perang Dunia Kedua, pabriknya terbakar 2 kali. Kenyataan tersebut kembali mengguncang mentalnya. Tapi Honda tidak kehilangan semangat untuk membangun pabrik. Ia segera memerintahkan karyawannya mengambil sisa kaleng bensol yang dibuang kapal Amerika Serikat sebagai bahan untuk mendirikan pabrik. Tapi gempa dahsyat yang datang tidak terduga kembali menghancurkan pabriknya, sehingga ia memutuskan untuk menjual sisa-sisa pabrik ring pistonnya ke Toyota. Setelah itu keadaan ekonomi Honda semakin memprihatinkan. Setelah perang usai pada tahun 1947, hidupnya benar-benar sulit karena membeli makanan untuk keluarganya saja ia tidak mampu. Dalam keadaan yang terdesak, ide kreatifnya mendorong dia memasang sebuah motor kecil pada sepedanya. Itulah awal sepeda motor saat itu. Ternyata inovasi buatan Honda diminati tetangga. Tak lama kemudian ia dibanjiri pesanan dari masyarakat Jepang. Kemajuan tersebut mendorong Honda untuk mendirikan pabrik motor. Berkat inovasi yang terus-menerus terhadap produk motor buatannya, tidak mengherankan jika produk motor dan mobil merek Honda saat ini menjadi raja jalanan dunia. Honda berkata, orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Honda meninggal pada usia 84 tahun setelah dirawat di rumah sakit Juntendo di Tokyo, Jepang. Hampir tidak ada orang sukses di dunia yang tidak mengalami badai dalam proses membangun kesuksesan yang mereka peroleh. Honda mampu menjadi sosok yang betul-betul melegenda di bidang otomotif karena ia pantang menyerah di saat menghadapi kegagalan demi kegagalan. Soichiro Honda telah membuktikan bahwa kegagalan-kegagalan yang ia alami hanyalah bagian dari proses yang membawanya meraih kesuksesan yang luar biasa. Berdasarkan biografi singkat Honda, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Modal utama kesuksesan terletak pada tekad, kemauan, kesungguhan kerja, konsisten, ketekunan, dan semangat untuk maju. Badai kehidupan bisa datang pada siapa saja tanpa pandang bulu. Tapi jika Anda tidak mudah berputus asa, segera bangkit dan bergegas membangun kembali apa yang sudah Anda usahakan, maka bisa dipastikan Anda mampu melewati badai sekeras apapun dan meraih kesuksesan yang selalu Anda dambakan. Demikian sahabat SW30, jangan kehilangan harapan. Saya doakan semoga badai Anda segera berlalu dan Anda menjadi pribadi yang akan dibanggakan oleh keluarga, pasangan, dan suatu hari oleh kota, provinsi, bahkan dibanggakan oleh bangsa dan negara. Sukses selalu dari saya, Chandra Putra Negara. Salam hebat luar biasa.